Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz selalu berdoa dimanapun anak-anakku berada selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang puisi dan prosa. Tujuannya yaitu agar anak-anak bisa membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Sebelum masuk materi, Ustadz akan menjelaskan tentang perbedaan puisi dan prosa. Puisi itu adalah karangan atau karya sastra yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan prosa adalah karangan atau karya sastra biasa yang berbentuk seperti paragraf-paragraf dengan bahasa runtut dan jelas. Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu memiliki tema. Yang kedua, memiliki rima dan irama. Yang ketiga, terdiri beberapa baris atau larik dalam tiap bait. Yang keempat, memiliki makna yang kiasan atau memiliki banyak penafsiran. 5. Memiliki amanat. Yang keenam, bersifat imajinatif atau khayalan pengarang. Yang ketujuh, bahasanya ambiguitas, majas atau kiasan yang memberikan banyak penafsiran. Yang kedelapan, menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Sedangkan prosa, ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki tema. Yang kedua, memiliki alur cerita. Yang ketiga, ada tokoh dan penokohan. Yang keempat, memiliki sudut pandang. Yang kelima, adanya latar dalam penceritaan. Yang keenam, memiliki amanat. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang jenis-jenis puisi dan prosa. Puisi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada puisi lama dan puisi modern. Contoh puisi lama yaitu adalah pantun, gurindam, syair, mantra, talibun, seloka. Sedangkan puisi modern atau baru ini ada balada, romanse, himne, epik, satire. Sedangkan prosa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi yang bersifat khayalan dan prosa non-fiksi yang bersifat fakta. Contoh prosa fiksi yang pertama ada dongeng. Dongeng ini dibagi menjadi ada mitos, legenda, fabel, sage, jenaka. Yang kedua adalah novel. Yang ketiga adalah cerpen. Sedangkan prosa non-fiksi ini ada tiga, yaitu artikel, tajuk rencana, dan riwayat. Nah, untuk prosa kita akan pelajari pada hari berikutnya. Nah, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan dalam puisi lama adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan irama. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam baris, rima, atau suku kata. Nah, ini ciri-ciri puisi lama dan baru.
Kalau puisi lama ini dipengaruhi oleh kebudayaan Arab, Hindu, dan Melayu. Sedangkan puisi baru atau modern ini biasanya dipengaruhi kebudayaan sastra Eropa. Ciri yang kedua, biasanya berisi nasihat dan filsafat yang puisi lama, sedangkan puisi baru biasanya berisi curahan hati penyair. Yang ciri ketiga dari puisi lama dan puisi baru yaitu terikat dengan aturan, sedangkan puisi baru ini tidak terikat oleh aturan-aturan. Puisi lama pengarangnya tidak diketahui, sedangkan puisi baru biasanya pengarangnya diketahui. Puisi lama biasanya disampaikan secara lisan, sedangkan puisi baru itu disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini biasanya ciri selanjutnya yaitu puisi lama ini menceritakan tentang istana-istana, berkisah tentang kerajaan atau keluarga kerajaan, sedangkan puisi baru biasanya mengambil dari bahan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terus temanya biasanya kalau puisi lama itu seputar alam khayal, sedangkan tema pada puisi baru ini temanya berdasarkan dunia nyata atau logis. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan jenis-jenis puisi lama. Yang pertama ada mantra. Mantra ini adalah jenis puisi lama yang memiliki makna gaib. Yang kedua adalah pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang memiliki baris sebanyak 4 baris dengan sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Biasanya bersajak AB AB. Yang ketiga yaitu seloka. Seloka adalah pantun yang memiliki baris lebih dari 4. Yang keempat, gurindam. Gurindam ini jenis puisi lama yang isinya nasihat dan sifatnya mendidik. Yang kelima, karmina. Karmina ini adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris, rima AAAA dan BB. Yang keenam, syair adalah puisi lama yang berisi nasihat dan memiliki rima AAAA. Yang ketujuh, talibun adalah puisi lama berupa pantun yang memiliki baris selalu genap yaitu 6, 8, dan 10. Contoh puisi lama yaitu yang pertama adalah pantun. Contohnya pantun nasihat. Beli sekayu kain kasa, cukup diukur dengan lerengnya. Bangsa Melayu menjaga bahasa, lengkap dengan sopan adabnya. Contohnya gerindam. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tengahnya tiada ia mengalah. Barang siapa mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Contoh karmina. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Contoh syair. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak, beli ikan panjang. Beli dahulu kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari induk, senang cari dahulu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi baru. Jenis puisi baru ini atau modern ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di antaranya yaitu balada. Balada adalah jenis puisi baru berisi mengenai sebuah alkisah atau cerita tentang sesuatu atau seseorang. Yang kedua, romanse adalah jenis puisi baru yang berisi tentang sebuah luapan perasaan cinta, kasih dan sayang. Yang ketiga, himne. Himne adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan.
Yang keempat, epigram. Epigram ini adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai tuntutan atau ajaran hidup. Yang kelima, ode adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai sanjungan untuk orang yang telah berjasa. Yang keenam, elegi adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai ratapan, tangis, atau kesedihan. Yang ketujuh, satire. Ini adalah jenis puisi baru yang berisi mengenai sebuah sindiran atau sebuah kritikan. Nah, contoh puisi baru yaitu ada elegi, satire, dan himne. Contohnya yang elegi. Pada suatu pagi hari. Maka pada suatu pagi hari, ia ingin sekali menangis sambil berjalan tunduk sepanjang lorong itu. Ia ingin pagi itu hujan turun rintik-rintik dan lorong sepi agar ia bisa berjalan sendiri saja sambil menangis dan tak ada orang yang bertanya kenapa. Ia tidak ingin menjerit-jerit, berteriak-teriak, mengamuk, memecahkan cermin, membakar tempat tidur. Ia hanya ingin menangis lirih saja, sambil berjalan sendiri dalam hujan rintik-rintik di lorong sepi pada suatu pagi. Ini karya dari Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, contohnya satire. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Karya dari W.S. Rendra. Selanjutnya yaitu contoh himne. Pahlawan tak dikenal. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Karya dari Toto Sudarto Bahtiar. Nah, anak-anak, tadi Ustadz sudah jelaskan perbedaannya antara jenis puisi lama dan jenis puisi baru. Ya. Selanjutnya yaitu membaca puisi. Beberapa hal penting dalam membaca puisi. Yang pertama adalah tempo. Tempo ini artinya yaitu membaca jangan terlalu cepat dan terlalu lambat. Yang kedua, lafal artinya suara atau pengucapan harus jelas. Yang ketiga yaitu mimik wajah artinya ekspresi harus menyesuaikan dengan isi puisi. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.